Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya yang nyata dalam hidup kita dan telah memungkinkan kita dipertemukan lagi di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Segenggam permata atau sepotong roti. Begitu judul cerita yang menjadi bahan refleksi kita pada kesempatan ini. Dua orang pedagang permata yang melakukan perjalanan sendiri-sendiri tiba di tempat para kafilah berhenti di padang gurun pada waktu yang bersamaan. Masing-masing sadar akan kehadiran yang lain. Mereka saling tahu bahwa keduanya adalah pedagang permata. Sementara membongkar muatan untanya, salah satu dari dua pedagang permata ini tidak dapat menahan godaan untuk menyombongkan diri. Lalu dengan sengaja ia menjatuhkan sebuah mutiara besar. Mutiara yang indah itu menggelinding ke arah pedagang yang lain. Pedagang yang kedua ini dengan sikap dibuat-buat, memungut permata itu, mutiara itu, dan mengembalikannya pada sang pemilik sambil berkata, "Mutiara Anda ini sungguh indah, besar, dan bercahaya. Terima kasih atas pujian Anda," kata pedagang yang satunya. "Sebenarnya mutiara ini hanya salah satu dari mutiara-mutiara kecil yang saya miliki." Seorang badui yang sedang duduk dekat api unggun mengamati peristiwa itu dan mendengar percakapan mereka. Dia bangkit berdiri dan mengundang kedua orang itu untuk duduk makan bersamanya. Ketika mereka mulai makan, ia menceritakan kisah ini. "Kawan-kawan, dulu saya pun pernah menjadi pedagang permata seperti kalian. Suatu hari dalam perjalanan, saya dihantam badai besar di padang gurun. Badai itu menghantam seluruh kafilah, sehingga saya terpisah dari rombongan dan sama sekali kehilangan arah. Saya tersesat. Hari-hari berlalu dan saya merasa cemas, karena akhirnya saya sadar bahwa saya hanya berputar-putar tanpa tahu saya sedang berada di mana atau kemana saya harus berjalan. Karena bekal makanan yang saya bawa sudah habis dan saya hampir mati kelaparan, saya membongkar semua kantung yang ada di punggung unta saya, berharap menemukan sepotong roti di sana. Dengan was-was saya memeriksanya sampai beratus-ratus kali, tapi saya tidak menemukan roti sepotong pun. Bayangkan betapa gembiranya saya ketika melihat sebuah kantong yang selama itu luput dari perhatian saya. Dengan tangan gemetar, saya membukanya sambil dalam hati mengatakan, "Roti, roti, roti." Betapa kecewanya saya ketika melihat bahwa isinya hanyalah segenggam permata. Saya marah dan membuang permata itu. Bersyukur kepada Allah karena esok harinya ketika saya hampir mati, lewatlah serombongan kafilah yang menolong saya. Mendengar itu,
kedua pedagang permata yang sombong tadi tertunduk dalam diam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam catatan Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21, Yesus memberi pengajaran lewat perumpamaan orang kaya yang bodoh. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Pada akhirnya akan terjadi bahwa kita akan bahkan harus menyadari bahwa ada yang lebih utama dan lebih kita butuhkan ketimbang segenggam permata." Dalam Matius 6 ayat 33, Yesus mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Semoga kesadaran itu tidak terlambat. Allah menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami kalau di sana sini kami suka keliru memilih apa yang harusnya kami utamakan di dalam hidup ini. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami kesungguhan, kemauan, hikmat, dan kekuatan, agar mampu memilih dengan benar apa yang seharusnya kami utamakan dalam hidup ini. Bapa, tolonglah kami. Kami kembali berdoa untuk keberadaan kami, para anggota dan simpatisan gerejamu ini. Kami satu persatu beserta keluarga kami masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Entah masalah sakit penyakit, masalah sumber kehidupan, masalah relasi antar anggota keluarga, masalah masa depan, dan sebagainya. Apapun juga yang menjadi pergumulan kami datang kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau bukan cuma Allah yang Maha Kuasa, tapi juga Bapa yang mengasihi kami. Kami menyerahkan diri kami serta pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan gereja-Mu, khususnya Jemaat GKI Gading Indah. Kami boleh memulai rangkaian kegiatan-kegiatan baik persekutuan, kebaktian, dan kegiatan lain secara tatap muka. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberikan keseriusan kepada setiap kami untuk tetap berdisiplin menjaga protokol kesehatan, pemberlakuan protokol kesehatan dalam berbagai kegiatan itu. Secara khusus kami berdoa untuk kegiatan MPS hari Kamis mendatang, untuk kebaktian minggu dan kegiatan-kegiatan dalam rangkaian bulan keluarga. Secara khusus kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan dalam rangkaian bulan keluarga, untuk kegiatan basar, untuk kegiatan aksi sosial, dan juga kebaktian penyegaran iman
Tuhan yang berkati kesiapan persiapan semua pihak yang ikut serta dalam pelayanan ini, tapi juga mereka yang dilayani, dan khususnya jemaat yang diharapkan juga ikut ambil bagian. Terima kasih ya Bapa, untuk itu kami memohon. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi gereja-gereja di mana-mana tempat yang Tuhan hadirkan dan Tuhan panggil untuk turut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan damai sejahtera, shalom di dalam kehidupan di dunia ini. Tolonglah agar gereja-gerejamu boleh setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara di mana Tuhan hadirkan kami sebagai bagiannya. Engkau tahu pergumulan-pergumulan yang dihadapi di dalam makin mewujudkan keadilan, kebenaran, kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa. Tuhan, tetaplah topang dan beri hikmat kepada para pemimpin di negeri ini untuk memilih apa yang benar dan melakukannya dengan cara yang benar. Kami juga berdoa bagi makin terwujudnya perdamaian di muka bumi ini. Khususnya kami berdoa bagi penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina yang masih tidak kunjung usai sampai dengan saat ini. Tuhan, tolonglah kami umat manusia di muka bumi ini. Sebentar kami kembali akan beristirahat. Kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.